Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, cinta kasih Tuhan terus Tuhan nyatakan bagi kita semua. Pagi ini kita boleh bangun menikmati hari baru anugerah Tuhan. Sebelum melanjutkan segala aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih oleh karena penyertaan-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih sudah menjaga kami semalam lamanya, sampai pada saat ini kami boleh bangun menikmati hari baru anugerah Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga kami boleh membaca, merenungkan, serta memahami, dan juga melakukan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari kitab 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 9. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataanku ini. Orang-orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman, hati nurani yang suci. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kita ada sampai hari ini dengan iman, tentu kita percaya bahwa semua karena kasih Allah. Ketika kita memilih untuk menjadi percaya dan mengikutnya, berarti kita juga siap menanggung setiap konsekuensi yang akan terjadi dalam hidup ini, baik suka maupun duka. Tema kita saat ini, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, yaitu pengikut Yesus yang bertumbuh. Tounturu puang Yesu lobo tuona. Pengikut Yesus yang bertumbuh adalah orang yang mengasihi Yesus dan ajarannya, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi ini membahas tentang kualifikasi dan tanggung jawab para pemimpin gereja atau pengikut Yesus, terutama penatua dan juga diaken. Mungkin kita pernah mendengar atau mengalami bahkan menyaksikan secara langsung saat di mana pemilihan penatua dan diaken dalam jemaat. Bisa jadi Bapak Ibu ada yang tidak bersedia dicalonkan dengan alasan masih terlalu muda, sudah terlalu tua, tidak bisa berkhotbah, tidak bisa jadi panutan, dan lain-lain. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca saat ini sangat jelas bahwa ada beberapa syarat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Syarat-syarat khusus yang harus diperhatikan untuk mengangkat atau memilih pelayan khusus di jemaat.
Syaratnya bukan hanya karena punya fisik yang menarik dan juga kemampuan intelektual yang baik, namun juga harus punya kehidupan moral dan spiritual yang berkenan kepada Tuhan. Pertama, Bapak Ibu, untuk hal yang berhubungan dengan pribadi. Dia harus tak bercacat, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, peramah, pendamai, dan mempunyai nama baik. Dia bukan peminum, dia bukan pemarah, dia bukan hamba uang, atau orang yang baru bertobat. Kita dapat baca dalam ayat 2 dan 3, 6 dan juga ayat 7. Hal-hal inilah yang sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin jemaat, Bapak Ibu. Sebab sebelum mengajar dan membimbing orang lain, tentu harus dimulai dari diri sendiri. Dia harus terlebih dahulu menunjukkan tingkah, laku, dan kerohanian yang benar. Yang kedua, Bapak Ibu, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya. Misalnya, hanya menjadi satu istri, menjadi kepala keluarga yang baik, serta disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 2, 4, dan 5. Karena Bapak Ibu, bagi Paulus, hal ini tidak kalah penting. Sebab dia harus bisa memimpin keluarga yang lebih kecil terlebih dahulu, barulah bisa memimpin keluarga yang lebih besar, yaitu jemaat Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan saat ini, membaca syarat-syarat di atas bisa saja membuat hampir semua orang mundur untuk menjadi pelayan Tuhan. Lalu, siapa lagi yang akan menjadi pelayan di jemaat? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih. Ketika kita melihat syarat yang telah dibaca dan dengarkan bersama sebagai beban, maka tentu untuk kita akan begitu sulit memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan. Namun, jika kita melihat syarat itu menjadi penggerak untuk mengalami pertumbuhan sebagai pengikut Kristus, maka kita akan dengan kerendahan hati mau belajar dan dibaharui oleh Roh Kudus. Kristus tentu menginginkan agar pengikutnya mengalami pertumbuhan. Dan ini juga berlaku bagi semua orang, bukan hanya bagi pelayan secara khusus. Jadi, mari Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, kita mengambil komitmen hari ini untuk mengubah satu hal saja yang perlu kita ubah untuk menjadi pengikut Kristus yang terus bertumbuh. Amin. Mari berdoa. Syukur padamu Tuhan, cinta kasih-Mu begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk membaca juga merenungkan firman-Mu. Kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau terus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersama-sama Tuhan kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam masa tua, biarlah Tuhan terus memperlengkapi sukacitanya. Dalam masa muda, kami percaya Tuhan yang akan terus memberkati, sehingga dalam masa muda mereka terus setia kepada Tuhan. Berdoa Tuhan untuk segenap orang tua kami dalam tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi mereka, sehingga boleh menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang dalam masa pertumbuhan, dalam masa permainan, biarlah Tuhan terus menjaga mereka, biarlah mereka terus tumbuh dalam cinta kasih dan pengenalan yang baik kepada Tuhan.
Berdoa Tuhan untuk segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan terus menjaga mereka, memperlengkapi sukacita mereka dalam menjalani masa tua ini. Sekiranya dalam masa tua mereka terus bersukacita di dalam Tuhan, mereka terus ada dalam dekapan Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Biarlah kekuatan, kesehatan, juga kebijaksanaan yang asalnya daripadamu terus Engkau nyatakan dalam kehidupan pemimpin kami. Tuhan, berdoa untuk seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada dalam tugas dan tanggung jawab, dalam hidup dan kehidupan. Biarlah Tuhan terus menjaga kami semua. Biarlah kami senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, dan terus lelayakan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Ini kami Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Haleluya. Amin.